Itu tak obatin, Bu. Tak obatin caramu begitu. Matanya bonyok gara-gara kamu, itu kepala bonyok gara-gara kamu. Tahun. Psikopat kamu. Muka sepolos ini psikopat kau bener-bener. Tidak ada tempat yang pantas kau di dunia ini, ngerti? Psikopat aja. Berapa gaji pengasuh anak Agnia Punjabi? Tega aniaya anak majikan padahal sudah dianggap keluarga. Dilansir dari suar.com, penganiayaan yang dialami anak influencer Amy Agnia membuat banyak warganet ikut merasa geram. Pasalnya, bocah Malang itu berakhir babak belur dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Bahkan sampai salah satu matanya membengkak dan tidak bisa terbuka. Peristiwa ini dibagikan sendiri oleh Agnia lewat Instagram story-nya. Pelaku yang biasa disapa Suster I rupanya sudah sebagai pengasuh di rumah Agnia sejak tahun 2018. Bahkan sampai dianggap keluarga saking dekatnya. Namun miris, anak Agnia yang berinisial C harus menerima penganiayaan oleh Suster I pada suatu subuh. Cara disiksa pengasuhnya perkiraan lebih dari 30 menit. Sempat mau dikejar dan dipukuli lagi. Saya tidak kuat melihatnya, ungkap Agnia dikutip pada Sabtu 30 Maret 2024. Saat itu, korban memang sedang dititipkan ke sang suster selama 2 hari. Namun bukannya diasuh dengan benar, korban justru dipukul dengan baku serta wajahnya disiram dengan minyak kutus-kutus. Pada teman-teman, bantu repost. Astagfirullahaladzim. Biadab kamu suster ini. Sudah dianggap keluarga, dititipin anak 2 hari. Kenapa kau siksa belahan jiwaku ini? Ungkap wanita yang juga dikenal sebagai selebgram Agnia Punjabi ini. Padahal, Agnia mendapatkan suster I dari salah satu lembaga penyalur yang tergolong bonafit. Lewat Instagram story-nya, yayasan tersebut juga telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus menekankan bahwa pihaknya tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dalam pengasuhan anak. Gaji pengasuh anak Agnia Punjabi berapa sih? Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, pengasuh anak yang disalurkan dari yayasan tersebut bisa mendapatkan gaji di kisaran 4-7 juta. Tetapi, khusus untuk kelompok suster yang sudah berpengalaman. Selain itu, gaji juga ditentukan berdasarkan tingkat kecerdasan, pendidikan, serta kepribadian yang bersangkutan. Namun, yayasan tersebut juga menyalurkan pengasuh anak maupun asisten rumah tangga atau ART yang tidak mensyaratkan pengalaman kerja. Terpantau pihak yayasan hanya meminta EKTP serta komitmen kerja dari yang bersangkutan. Gimana menghitung? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebelah kanan. Di semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini warga negaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Di mana kejadian ini berawal dari hari Kamis 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 dini hari, yaitu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak. Berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau.
Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dan kabarnya si tersangka ini baru cerai sama suaminya Pak Ketul. Jadi memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun. Baik, ini jadi masih masuk ke materi penyidikan. Nanti apabila ada perkembangan kita infokan lagi. Tentunya semua masukan dari masyarakat, informasi apapun, sekecil apapun kita tampung untuk kita verifikasi. Apabila kita temukan fakta dalam penyidikan, kita akan masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan untuk diberkas. Tentunya untuk agen penyaluran akan kita panggil terkait bagaimana mekanisme penyaluran dari tenaga kerja yang dipekerjakan di luar. Apakah sudah melalui pelatihan ataupun ada standar-standar tertentu yang harus dimiliki, kompetensi tertentu yang harus dimiliki untuk seorang suster ataupun perawat anak, sehingga nanti bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Jadi korban ini ditinggal lebih kurang 2 hari, sementara di rumah itu juga ada adik kandung korban, ada beberapa orang juga yang masih tinggal di kediaman. Tapi setelah melakukan aksinya, si korban ini 1 hari ditinggalkan dalam satu kamar, yaitu kamar yang menjadi tempat kejadian perkara. Dia tidak boleh turun dengan alasan yang bersangkutan sakit untuk menyampaikan kepada pihak keluarga lainnya. Tidak disekap. Kalau sekap kan kita berbicaranya konotasinya berbeda, tapi memang tidak boleh keluar rumah keluar kamar dengan alasan yang bersangkutan dalam kondisi demam. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan, selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perannya yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan, mungkin hanya 1 kali 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu. Dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena bener-bener diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, bener-bener mungkin media
sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu. Mbak, waktu itu kenapa Mbak setelah mengetahui kejadian langsung menggugah ke media sosial? Apa waktu itu ke media sosial dulu atau lapor polisi dulu? Sebenarnya saya lapor polisi dulu, tapi saya sudah nggak tahan karena sebelumnya saya dulu banget saya tidak melihatkan susternya. Kemudian saya juga ada kasus yang lain-lain saya masih bisa tahan, tapi untuk kasus anak saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan, Pak. Jadi saya langsung masukkan ke sosial media, dan ternyata teman-teman saya tanpa saya meminta tolong, teman-teman saya yang di sosial media menghubungi rekan-rekan polisi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua menghubungi rekan-rekan polisi. Akhirnya kasus ini bisa dipercepat tanpa saya meminta tolong. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mungkin melihat video ini yang sudah membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih banyak. Mbak, ini kan kasus anak. Kenapa waktu itu tidak di-blur ketika anaknya Mbak mengalami luka di wajah? Ketika di media sosial. Di floor. Di beberapa yang berkembang kan tidak kabur kan? Disamarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Ya. Biar orang-orang tahu separah apa. Tapi kalau untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG memang saya perjelas. Biar orang-orang tahu seberapa itu parah banget, Pak. Dan beliau ini punya anak juga. Dan oh ya, perlu diketahui, biasanya kan suster begini tuh ke-trigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya, semuanya suster ini berperangai yang sangat-sangat amat baik, tapi ternyata manipulatif. Gitu. Apa sebelumnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup orangnya. Karena ya itu, ini yang tidak make sense bilangnya, karena dia nggak mau diobatin. Hanya itu. Jadi motifnya sampai sekarang masih didalami lagi sama pihak kepolisian. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Makanya memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Begitu, Pak. Sudah. Kenapa? Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Makanya beliau tahu saya mau pulang hari itu juga. Kalau nggak dikasih obat kan kelihatan, mungkin saya nggak ngerti ya, ini dugaan saya. Jadi saya nggak ngerti, sebelumnya nggak ngerti, masih didalami lagi. Iya. Jadi pas waktu tidur 5 kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya sadarkan lagi, baru bisa tidur lagi. Trauma berat. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam ada luka-luka dalam yang tadi seperti ya? Iya, lagi di dalam.